Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di lokasi tempat kita akan wawancara. Lebih tepatnya kita di SPPG Mulyajati 2 Metro. Nah, perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Fitrah dan rekan-rekan saya. Nama saya Satria Julian. Nama saya Otavin di Terutama. Nama saya Aranggala. Nama saya Rangga Perwira. Udah, kita langsung aja wawancara ke pihak SPPG-nya. Nah, jadi di sini kita lagi sama Mas siapa? Mas Dwi. Mas Dwi. Mas Dwi kerja di bagian apa? Mas Dwi di sini sebagai asisten lapangan. Oh, asisten lapangan. Jadi kita di sini tuh dari SMA Negeri 2 Metro mau bertanya tentang SPPG ini, Mas. Boleh. Pertanyaan kita yang pertama tuh gimana sih awalnya SPPG ini didirikan? Setahu kan awalnya kan ini kafe gitu kan. Iya. Terus kok jadi SPPG itu idenya dari mana? Awal mulanya kalau masalah ide itu tiba-tiba ada kayak kan kita lahan luas nih kan. Kayaknya bisa lah kalau kita ikut bantu buat SPPG karena memang kan kebutuhan PM kita tuh banyak kan. Dari sekolah-sekolah sekitar kita tuh memang terjangkau. Ya gitu aja sih kalau awal mulanya. Oh, terus baru akhirnya beneran dibikin SPPG. Beneran ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, izin tanya, apa pengalaman yang Mas rasakan selama bekerja di sini? Kalau kesan-kesannya kerja di sini ya ada seru, asik, ada susahnya juga kadang-kadang karena kita kan saling koordinasi sama teman-teman dapur, teman-teman kan dari dapur juga banyak sih per divisi, ada pemursian. Dari awal banget ada persiapan, dari persiapan ada pengolahan, dari pengolahan baru pemursian tuh. Nggak berhenti di situ, kadang kita juga sering ada miskom sama driver di luar. Cuman ya itu semua jadi tantangan buat kita semua di sini. Udah sih itu aja. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa saja sih yang bekerja di sini? Apakah ada yang dari warga sekitar, apa dari jauh gitu? Kalau yang bekerja di SPPG kami ini kebanyakan dari warga-warga sekitar, Mas. Karena memang dari awal niatnya bangun ini kan buat membuka lapangan pekerjaan tuh. Jadi terutama itu warga-warga sekitar dulu. Kalau sekarang sih mayoritas warga sekitar, Mas. Baik, sekitar berarti. Iya. Tapi ada yang dari jauh juga nggak? Kalau dari jauh ada cuman 1-2 orang. Sisanya tuh kebanyakan memang warga Jogja di sini. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih Bang cara pembagian kerjanya dan ada nggak sih masalahnya? Kalau pembagian kerja itu dari awal bener kita tim pemursian, tim persiapan itu berangkat jam 5. Ketika barang-barang sudah masuk, mereka itu nyiapin misalkan kayak potong-potong timun, buka-buka bersihin timun kan. Setelah dari itu ya kadang-kadang kalau di tim persiapan ada aja masalahnya gara-gara yang bahannya belum lengkap, hitungan dari tim persiapan itu kurang. Cuman ya alhamdulillah selalu ada solusi sih. Lanjut dari tim persiapan kita masuk ke pengolahan. Pengolahan itu karena memang jam pengolahan itu tengah malam kan, jam malam. Di situ kadang tuh ada aja masalah, cuman ya alhamdulillah balik lagi kita bisa saling nguatin, saling koordinasi gimana sih caranya ketika ada masalah. Misalkan kayak mereka jujur kalau misal tengah malam kan jam-jam rawan tuh sering ngantuk. Ya, betul. Dari tim kita ya koordinasi dulu, misalkan siapa yang ngerasa kayak paling lelah gitu, kita nggak selalu melulu ayo bisa kerja sekarang, enggak, kita ya tetap junjung tinggi kemanusiaan. Kiranya lelah ya istirahat dulu. Cuman kan dari tim itu kan ada 10 orang tuh per tim, jadi nggak, kalau hilang 1 atau 2 istirahat kan masih ada yang 8 bisa digantikan. Kalau dari tim pengolahan sih itu aja sih. Lanjut ada tim pemursian. Tim pemursian ini ujung tombak dari tim-tim sebelumnya. Karena kadang ada problemnya kayak pengolahan hitung jumlah sekian sudah cukup. Porsinya beda pasti. Betul. Masuk ke pengolahan. Saya ketika masa di pengolahan itu ya ada aja ketika masak yang tadinya udah kehitung 1 cuman karena diolah jadi hancur tuh. Dari situlah kadang suka ada miskom antara tim pengolahan dan tim pemursian. Cuman ya balik lagi, kalau itu kan masih bisa kita obrolin, masih bisa karena belum sampai keluar, masih bisa kita lengkapi dulu gitu sebelum bener-bener sampai ke tangan penerima manfaat. Tapi kan kadang juga kalau misalnya nih pas sampai di sekolah yang kurang itu gimana, Mas?
Kalau misalkan Pernah nggak? Pernah nggak? pernah ada pengalaman sih kalau misalkan sampai sekolah kurang. Cuman kalau untuk masakan kayak makanan mateng gitu nggak pernah. Yang sering itu kadang-kadang Kue kering. kue kering, benar. Gara-gara kan kue itu kan masukkan per item sih, satu item. Kadang-kadang ya ada aja namanya manusia mungkin lelah, ngantuk atau apa kan masukin double dua yang Jadi harusnya punya kurang. sini jadi kurang. Oke. Cuman kan sebelum memang keluar itu kadang-kadang dihitung lagi sampai ke sekolahan beda lagi. Ya gimana kita cepat aja sih tanggapannya kalau misalkan ada yang kurang ya dari sini nyiapin langsung dikirim. Diantar. Ya. Setelah dari selesai promotion tuh dikirim semua sama tim driver kan jumlah cukup, hitungan cukup, masuk ke mobil tim driver kirim ke sekolah-sekolah. Nanti ketika dari sekolah sudah konfirmasi kalau ompreng siap diambil, biasanya tim driver tuh buru-buru ngambil karena satu kadang di dapur kan tim pembersihan tuh ada tim ompreng namanya kan. Tim ompreng itu tim ahli kayak sanitasi gitu, pembersihan bekas-bekas makan. Aslinya ada juga sering ada problem, cuman ya alhamdulillah selama ini problemnya ya selalu teratasi sih. Misalkan kayak telat tuh pengambilan ompreng, tim ompreng sudah siap di sini nungguin. Cuman dari tim driver belum ada info dari sekolahan kan, ompreng belum siap. Jadi mereka ini setungguan gitu loh. Ya masalahnya itu aja sih kalau antara driver dan tim ompreng, selebihnya. Nah, itu tadi hasil wawancara kami dengan Mas Dwi selaku asisten lapangan. Mungkin cukup dari kami wawancaranya. Terima kasih Mas Dwi udah Sama-sama. udah mengizinkan kita untuk mendatangi SPPG ini. Oke teman-teman, jadi tadi itu adalah wawancara kami sama Mas Dwi di SPPG Mulai Jati 2. Jadi sekian aja dari kami, wawancara juga dari Mas Dwi. Kami akhiri ya teman-teman. Bye bye.